Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam ibadah akhir pekan hari Jumat tanggal 21 Januari 2022. Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat, tetap bersemangat dan tetap bersukacita. Nah anak-anak, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita puji nama Tuhan bersama-sama dengan lagu Yesus Sayang Padaku. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mohon pertolongan dan bimbingan Tuhan dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini. Terima kasih Tuhan membangunkan kami dengan kesegaran dan kesehatan dan tubuh jasmani yang sehat dan juga semangat yang baru. Kami bersyukur Tuhan bahwa setiap hari Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa memberkati kami. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami mohon penyertaan tangan-Mu, biarlah Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kami dan memimpin ibadah ini dari pagi hingga nanti selesai. Kami percaya Tuhan ada bersama kami, menolong kami sehingga kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, demikianlah seru dan doa kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, tema ibadah kita pada hari ini adalah prioritas dulu, yang lain belakangan. Bacaan terambil dari Lukas 16 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 16 ayat 13, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah anak-anak, kalian pasti sering ya mendapat atau mendengar perintah baik dari orang tua, dari guru di sekolah, juga mungkin guru di sekolah minggu. Nah, kadang-kadang ketika kita mendengar perintah, kadang kita mendengar dengan baik, tetapi kadangkala ada saatnya kita tidak mendengarkan. Nah, padahal Tuhan Allah sudah memberi perintah kepada kita, mereka yang mendengar perintah Allah dapat menentukan mana yang menjadi prioritas dan mana yang harus ditunda terlebih dahulu. Dalam Injil Lukas 18 ayat 1 sampai 8 diceritakan bahwa ada seorang hakim yang tidak dapat menentukan prioritas hidupnya. Nah, dia tidak bisa memprioritaskan mana kepentingan pribadi dan tanggung jawabnya sebagai seorang hakim. Seharusnya sebagai seorang hakim, ia harus mendahulukan kepentingan orang banyak yang menuntut keadilan daripada ia mementingkan kepentingannya sendiri. Tetapi gawatnya, hakim itu tidak takut akan Tuhan, ya. Ia tidak peduli akan kehendak Allah. Ia juga tidak menghormati siapapun, sehingga ia tidak merasa perlu takut bila tidak menolong orang lain. Dia bahkan berpikir kalau tidak ada keuntungan bagi dirinya, dia tidak akan membela
kecuali orang yang dia bela itu memberikan dia uang atau keuntungan baru dia bela. Nah, berbeda halnya dengan janda yang gigih meminta tolong. Jadi ada janda yang dia mendapat kesulitan dan dia harus mendapatkan keadilan dan dia meminta tolong kepada hakim itu. Tetapi janda itu miskin, tidak punya uang. Jadi dia tidak memberikan keuntungan kepada hakim itu. Oleh karena itu hakim itu tidak mau memberikan pertolongan pada si janda miskin itu. Tapi janda miskin itu terus-menerus meminta pertolongan kepada hakim itu. Ia tahu bahwa prioritasnya saat itu adalah mendapatkan pertolongan dari Pak Hakim untuk mendapatkan pembelaan bagi perkaranya. Nah, karena itu si janda itu tidak kenal menyerah. Anak-anak bisa melihat dalam gambar siang dan malam janda itu terus-menerus mendatangi rumah si hakim itu. Siang dia datang, walaupun si hakim itu tidak mau memberikan pertolongan, dia tidak membukakan pintunya. Tetapi siang dan malam janda itu terus-menerus meminta belas kasihan hakim itu sampai permintaan janda itu dikabulkan. Nah, akhirnya tindakan janda itu yang tidak mengenal lelah ya, meminta pertolongan dan belas kasihan kepada hakim itu sedikit menyadarkan Pak Hakim tadi. Pak Hakim tadi merasa ia harus menolong janda itu. Kalau tidak dia akan terus-menerus diganggu si janda itu siang maupun malam. Nah, anak-anak, bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana kebiasaan anak-anak? Coba bandingkan dengan Tyler. Nah, ini ada seorang anak bernama Tyler. Nah, Tyler ini yang bertopi merah. Nah, Tyler sedang memotong rumput di rumah Nyonya Queen. Nah, kebetulan Haris temannya mengajak dia untuk datang ke pertandingan. Haris bilang, "Ayo, ini pertandingannya baru seru. Kamu adalah pemain yang diandalkan." Tetapi Tyler belum selesai memotong rumput di rumah Nyonya Queen. Lalu Tyler menjawab, "Aku belum selesai, aku harus menyelesaikan dulu." Tapi Haris bilang, "Gak perlu diselesaikan. Toh Nyonya Queen tidak tahu kalau kamu belum menyelesaikan memotong rumputnya." "Aku tidak bisa begitu. Ada bagian-bagian yang belum aku selesaikan memotong rumputnya." Walaupun mungkin Nyonya Queen tidak tahu, tetapi aku pernah berjanji kepada Nyonya Queen bahwa aku akan melakukan pekerjaanku dengan baik. Nah, lalu Tyler pun bilang, "Sudah, kamu dulu saja yang ke pertandingan. Nanti setelah aku selesai, aku akan menyusulmu ke pertandingan di lapangan." Nah, anak-anak, cerita tadi menunjukkan bahwa Tyler punya prioritas dalam kehidupannya. Nah, seperti anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus menentukan prioritas atau pilihan hidup. Anak-anak biasanya dihadapkan pilihan antara bermain atau belajar. Nah, menurut anak-anak, manakah prioritas yang lebih penting? Ya, betul, belajar. Jadi anak-anak harus tahu apa yang harus diprioritaskan, apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus ditunda terlebih dahulu. Nah, karena ini sudah hari-hari sekolah, jadi bermainnya ditunda dulu. Kita harus memprioritaskan diri untuk belajar dengan tekun. Nah, selain belajar, salah satu prioritas yang sangat penting lainnya adalah, ini juga jangan lupa ya anak-anak, mendengarkan perintah Tuhan dan selalu berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan seperti si janda tadi. Karena seperti firman Tuhan tadi mengatakan, kalau kita memohon pertolongan Tuhan, kita mengetuk pintu
pertolongan Tuhan akan diberikan kepada kita. Nah, anak-anak, itu adalah firman Tuhan kita pada pagi hari ini, dan inti renungan kita adalah lakukanlah semua tugasmu sampai selesai dengan baik dan dahulukan mana yang lebih penting. Anak rajin punya prioritas dalam hidup. Amin. Nah, anak-anak, kita akan memberikan persembahan. Nah, karena anak-anak ibadahnya online di rumah, nanti uangnya anak-anak masukkan dulu ke celengan. Setelah itu minggu depan kita kan ibadah secara tatap muka di sekolah, uangnya bisa dibawa, nanti anak-anak tinggal memberikannya ketika ibadah tatap muka di sekolah. Begitu ya anak-anak ya? Oke. Nah, anak-anak kalau sudah memasukkan uang ke dalam celengan untuk persembahan, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang begitu indah yang mengingatkan kepada setiap kami supaya kami memiliki prioritas dalam hidup, supaya kami juga membuat pilihan yang benar, mana yang harus kami kerjakan terlebih dahulu, mana yang harus kami tunda. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sendiri akan memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami mampu melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada keluarga kami, kepada orang tua kami, sehingga kami boleh menyisihkan sebagian berkat Tuhan itu untuk kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sebentar lagi akan melanjutkan aktivitas pembelajaran kami. Kami mohon juga penyertaan-Mu Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu dan semuanya boleh menjadikan berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita tiba di penghujung ibadah kali ini. Kita akan menutup ibadah kali ini juga dengan memuji nama Tuhan. Jadikan aku terang-Mu. Jadikan aku terang-Mu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagai lilin kecil yang menyala di tengah kegelapan dunia. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti ibadah pagi hari ini dengan baik. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya, selamat melanjutkan dengan pembelajaran, dan jangan lupa nanti kalau sudah selesai anak-anak boleh menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga tercinta di rumah. Tapi ingat anak-anak, selalu patuhi protokol kesehatan 5M. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.